semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Renanda Septaria Putri Herwina sebagai mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saya mengambil program studi Fakultas Teknik Industri. Di video ini, saya akan memaparkan materi mengenai keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia sesi 5. Dalam Bahasa Indonesia, keterampilan dibagi menjadi 4, yaitu keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan mendengarkan, dan keterampilan berbicara. Tapi yang akan saya bahas di sini ialah mengenai keterampilan berbicara. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara merupakan berkata, bercakap, berbahasa, dan melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Jargo Tarigan, berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Berbicara sendiri memiliki tujuan. Tujuan dari berbicara ialah untuk menginformasikan gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi. Tapi beberapa tujuan ini akan saya sampaikan, yaitu tujuan yang pertama ialah tujuan sosial, yang kedua tujuan ekspresif, yang ketiga tujuan ritual, dan yang keempat tujuan instrumental. Tujuan berbicara dengan menitik beratkan pada efek pembicaraan, yaitu berbicara dengan tujuan meyakinkan pendengar. Berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar dengan cara pembentukan tanggapan, penguatan tanggapan, dan pengubahan tanggapan. Lalu berbicara dengan tujuan memperluas wawasan pendengar. Berbicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek. Berbicara dengan tujuan menyampaikan pesan tersirat. Di samping itu, kegiatan berbicara pun dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan situasi pembicara. Berdasarkan situasi pembicara, ini dibagi menjadi 2, yaitu berbicara formal dan berbicara non-formal. Yang kedua, berdasarkan keterlibatan pelaku pembicara, yaitu berbicara individual dan berbicara kelompok. Yang ketiga, berdasarkan alur pembicaraan, yaitu berbicara monologis dan berbicara dialogis. Dalam kehidupan sehari-hari, tampaknya kegiatan berbicara digunakan adalah berbicara non-formal. Situasi berbicara non-formal tidak seketat berbicara formal. Jika berbicara formal, dibatasi ruang dan waktu. Sedangkan berbicara non-formal, situasi dalam berbicara non-formal tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kegiatan berbicara dapat dilangsungkan tanpa harus ada persiapan sebelumnya. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa dapat juga dikaitkan dengan kemampuan berbahasa lainnya, yaitu yang pertama, hubungan berbicara dengan menyimak. Contoh, seorang anak belajar berbicara dimulai dengan menyimak. Terjadinya pergantian peran antara penyimak dan pembicara. Kemampuan berbicara dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak. Berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses menyimak. Yang kedua, hubungan berbicara dengan membaca, yaitu berbicara dapat dijadikan untuk reproduksi dari proses membaca. Pada orang dewasa, peningkatan kemampuan berbicara dapat dilakukan melalui proses membaca. Membaca dapat menjadi sarana efektif dalam memandu kegiatan berbicara. Yang ketiga, hubungan berbicara dengan menulis. Kemampuan menulis dapat dijadikan sarana pendukung bagi kemampuan berbicara. Menulis sangat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog. Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan dari gagasan yang sebelumnya berada pada tataran ide. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan batasan berbicara, yaitu yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Yang ketiga, berbicara merupakan proses simbolik.
Yang keempat, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang kelima, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Beberapa prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara, yaitu yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang dengan ketentuan. Yang pertama, pembicara yang dilakukan tidak dilakukan dalam kerangka komunikasi. Yang kedua, berbicara dialog, misalnya dengan membaca puisi atau merekam suatu pidato. Yang kedua, mempergunakan studi linguistik yang dipahami bersama. Yang ketiga, merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar. Yang keempat, berhubungan dengan masa kini. Penggunaan bahasa secara lisan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung adalah pelafalan, intonasi, pilihan kata atau diksi, struktur kata dan kalimat, sistematika pembicaraan, isi pembicaraan, cara memulai dan mengakhiri sebuah pembicaraan, serta penampilan ataupun gerak-gerik, dan yang terakhir adalah penguasaan diri dalam berbicara. Lalu, apa sih keterampilan berbicara itu? Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Komunikasi dapat berlangsung secara baik dan benar sesuai dengan PUAB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa. Sedangkan hakikat bahasa adalah sebuah ucapan. Kita sudah membahas mengenai pengertian berbicara, tujuan-tujuan berbicara, dan faktor-faktor apa saja yang melibatkan dalam berbicara. Lalu, bagaimana cara kita melatih keterampilan berbicara kita? Kita dapat melatih keterampilan berbicara dengan mengikuti forum-forum diskusi dan seminar. Karena dengan mengikuti forum-forum diskusi dan seminar, kita dapat melatih kemampuan berbicara kita di depan umum. Selain itu, kedua kegiatan itu juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan kita dalam mempertahankan pendapat kita di depan umum. Karena dalam mengikuti kegiatan-kegiatan itu, kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki pendapat yang sama maupun bertentangan dengan pendapat kita yang kita miliki. Hal apa saja yang harus dikuasai oleh seseorang agar memiliki keterampilan berbicara yang baik dan benar? Ada 6 hal yang harus dikuasai agar seseorang memiliki keterampilan secara baik dan benar dalam forum-forum diskusi dan seminar. Yang pertama, yaitu dengan kemampuan untuk berbicara di depan umum. Yang kedua, kemampuan untuk menarik perhatian orang lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan bahasa tubuh yang baik dan benar. Yang keempat, kemampuan untuk menyajikan data-data pendukung yang dapat diverifikasi kebenarannya. Yang kelima, kemampuan untuk mendukung atau menyanggah pendapat orang lain dengan menggunakan data, bukan sekedar opini. Yang keenam, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun selama forum berjalan. Keenam kemampuan ini sangat penting dikuasai dalam sebuah forum, baik itu dalam diskusi maupun seminar. Karena menyampaikan pendapat bukan satu-satunya hal yang penting. Jika kita hanya ingin berpendapat, kita dianggap benar tanpa peduli cara penyampaiannya. Dengan menyampaikan pemikiran kita dengan cara yang baik, sopan, dan santun, kita dapat menunjukkan kualitas kita sebagai seorang pribadi yang baik dan benar. Sekian penyampaian materi mengenai keterampilan berbicara dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.